Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nur Maulana. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas video tutorial dulu, melainkan kita akan melakukan sebuah unboxing. Ini ada B-Steady dari Brika, yang dimana ini merupakan smartphone gimbal dengan 3 aksis. Ya, seperti apa pembahasannya, seperti apa isinya dari B-Steady ini. Jangan lupa sebelum kita mulai, teman-teman klik subscribe, like, dan share tentunya. Oke, di sini kita coba bedah ya. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke isinya, di sini sudah ada fitur-fiturnya ya, penjelasan mengenai fiturnya, mengenai B-Steady ini ya. Smartphone gimbal ini dia mendukung juga untuk action cam ternyata. Jadi selain untuk HP, dia bisa digunakan juga untuk action kamera. Cuman untuk holdernya ataupun dudukannya istilahnya itu dia harus beli lagi karena di sini tidak disediakan di dalamnya ya. Kemudian fiturnya di sini dia memiliki 3 aksis tadi. Apa itu 3 aksis? Dia 3 motor penggerak ya, jadi ada 3 penggerak nantinya. Kemudian dia bisa face tracking, bisa mendeteksi wajah, sehingga ini memudahkan bagi mungkin teman-teman yang suka membuat vlog, atau kalau saya mungkin bikin unboxing seperti ini ya, tinggal di face tracking atau object tracking di sini juga ada. Jadi saya gerak kemana pun bisa. Cuman kalau video ini direkamnya tidak pakai ini kebetulan ya, jadi ini hanya pakai tripod biasa ya. Jadi tadi ada face tracking, ada object tracking, kemudian ada zoom control, dia bisa ngezoom ya, zoom in, zoom out, itu ada fiturnya di gimbalnya. Kemudian ada panorama sama time lapse ya, itu fiturnya yang tersedia di B-Steady yang biasa ini ya. Tapi fitur ini bisa bekerja jika kita menggunakan aplikasi yang disediakannya. Teman-teman bisa download di App Store kalau bagi iOS, atau download di Play Store kalau pakai Android ya. Jadi kalau pakai Android tinggal download di Play Store, cari Brika B-Steady ya, yang biasa tapi. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita bedah di sini. Oke, kita keluarkan dulu. Ininya kita sampingkan. Mohon maaf jika tempatnya mungkin ketika saya melakukan unboxing ini kurang rapi ya, karena memang tempatnya segini adanya gitu. Oke, yang didapatkan itu yang pertama di sini saya bahas dulu. Di sini ada strap atau tali ya, tali selempang untuk tasnya. Karena di sini kita dapat tas ya, tas nanti di sini ada pengaitnya. Ini bisa kita kaitkan atau gantungkan sehingga ini bisa kita bawa kemana-mana tanpa harus ditenteng atau digenggam seperti ini. Ini seperti apa ya, sarung bed untuk tenis meja. Kalau gede kayak kantong gitar ya. Oke, nggak apa-apa lah. Itu yang pertama, tadi kita dapat strap. Yang keduanya kita dapat amplop ya, amplop dari B-Steady Brika ya. Isinya di sini ada, kita cek. Sebenarnya saya sudah tahu isinya ya, cuman teman-teman supaya tahu juga nanti ketika beli komponen yang ada itu apa saja yang harus ada. Terutama ini. Sini kita punya kartu garansi. Ini kartu garansi resminya, ini harus ada. Kalau tidak ada ya rugi. Kemudian yang wajib juga ada ini. Ada manual book. Ya. Ada manual book. Ini panduan wajib ketika teman-teman beli produk apapun ya. Kalau teman-teman beli tidak ada manual booknya ya bahaya ya. Diperhatikan komponennya, barangnya sesuai atau tidak. Itu kita sampingan dulu ya, berantakan, mejanya kecil. Yang paling penting di sini ada tasnya ya. Ini tasnya dia waterproof ya, jadi air tidak bisa tembus kecuali kita tenggelamkan ya, karena di resleting ini masih bisa masuk. Kalau hanya kecipratan atau tersiram kopi dan sebagainya mungkin itu masih aman ya, karena di sini padat ya. Bahannya yang atasnya ini karet, semi karet lah ya, tapi yang ini tetap ini ada resletingnya itu kan, ini bolong-bolong ya, jadi bisa masuk air.
Oke, kita buka tasnya, hati-hati karena di dalamnya ada barang utama ya. Nah, ini yang didapatkan. Nah, yang didapatkan yang pertama ada string. Ini tali untuk pegangan. Jadi kalau teman-teman jorok biasanya pakai pegangan supaya tidak jatuh langsung gimbalnya. Ya, seperti HP zaman dulu ya. Itu kan suka ada gantungannya. Gitu. Yang keduanya ada micro USB ya. Micro USB ini bisa teman-teman gunakan untuk charging gimbalnya ataupun charging smartphone teman-teman, karena si gimbal ini bisa digunakan juga sebagai power bank nantinya kalau sewaktu-waktu ketika merekam smartphone teman-teman habis baterainya ya, karena tadi 4000 mAh itu cukup besar ya kalau untuk ukuran baterai. Terus yang paling penting di sini ada gimbalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gimbal atau stabilizer ya, atau tadi smartphone gimbal. Nah, tadi dikatakan ada 3 aksis. Aksisnya apa saja? Yang pertama di sini ada apa tadi? Ya, di sini kardusnya. Saya kurang tahu juga. Ada pen. Nah, ini ada panning, motor panningnya. Panningnya itu 330 katanya, ya. Ada panning, kemudian di sini juga ada belakangnya ini ada roll. Ini rollingnya 180, jadi tidak bisa full ke sini, dia hanya mentok 180 derajat ya. Kalau ini 320 derajat tadi, 330 ya, panningnya 330, kemudian ininya 180. Terus yang lainnya ada tilting ya, tiltingnya ini sampai 325 ya. Gitu. Jadi 3 motor ini 1, 2, 3, ini 3 motornya ya. Ada kemarin saya mau beli yang merek lain, itu ternyata hanya 2 motor, dia hanya bisa kiri kanan saja, tidak bisa berputar seperti apa ya ini ya. Dia hanya 2 motor, ada juga yang 1 motor lah ya. Nah, di desainnya di sini di samping kanannya ada logo Brika. Ini yang versi biasa. Kalau yang versi lainnya juga sama sebenarnya. Untuk Brika itu dia menampilkan logo, kemudian di belakang juga ada Be Steady ya logonya. Kemudian di sini ada holder atau dudukan untuk smartphone-nya ya. Di sini smartphone-nya bisa teman-teman posisikan secara landscape maupun portrait. Kalau ini posisinya landscape, kalau mau portrait teman-teman harus putar dulu ininya, baru ininya diputar. Nah, ini diputar. Ini bisa dirubah. Ini kalau posisinya portrait ya. Kalau landscape ininya dilonggarkan, di belakangnya ini ada pengunci, balikan lagi, kita kunci lagi ya. Jadi itu. Kemudian fiturnya atau tombol-tombolnya di sini, yang pertama ada joystick di sini. Ini joystick, ini fungsinya untuk mengarahkan nanti si motor-motor ini bisa bergerak kiri, kanan, atas, bawah ya. Di bawahnya ada scroll wheel. Di sini fungsinya untuk zoom in dan zoom out ya. Cuman yang membuat tidak nyaman itu tampilannya ya. Tampilannya ini seperti apa ya, walaupun sebenarnya tombolnya enak ya, cuman warnanya ini kusam, jadi kurang nyaman dilihat, seakan-akan ini barang lama gitu ya. Kemudian di tengahnya di sini masih di scroll wheel ini ada tombol power ya. Tombol power ini fungsinya ya jelas untuk menyalakan, dan juga di sini bisa berfungsi untuk mengganti mode, karena nanti di sini ada 3 mode ya, nanti saya jelaskan. Di belakangnya ada tombol shutter. Jadi kalau kita pegang seperti ini shutternya untuk mengambil gambar dan video ya. Di belakangnya di atas shutter di sini ada lubang USB, bukan micro USB, ini lubang USB. Ini fungsinya untuk tadi mengisi daya ke smartphone, jadi sebagai power bank gitu ya, ngambil dayanya dari sana. Untuk lubang chargingnya di sebelah kanan di sini, kiri berarti sebelah kiri ya, sorry, di sebelah kiri ini yang kecil itu untuk tombol-tombolnya ya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Cuman untuk menyalakan ini tidak bisa langsung, hati-hati,
karena dia akan banting kanan kiri nantinya. Jadi dia harus punya beban dulu di atas ini, ya, di holdernya, ya, karena tujuannya untuk ini juga kan, untuk smartphone. Saya gunakan HP bekas saja. Ini ada beban juga karena berat ini HP-nya. Kita pasangkan dulu si smartphone-nya ke gimbal. Oke. Ini saya posisikan secara landscape. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini dia masih miring sebelah ya, atau bebannya masih berat sebelah. Jadi kita harus seimbangkan dulu ya. Kenapa harus seimbangkan? Sebenarnya tanpa diseimbangkan pun dia bisa memposisikan sendiri. Cuman katanya baterainya akan cepat boros ya. Jadi kita harus mengurangi beban dari motor-motornya. Caranya di sini ada baut atau penguncinya di belakang ya, di bagian belakang, motor belakang. Kita longgarkan, kemudian kita tarik. Kita tarik. Nah, ini sudah sedikit seimbang. Sekarang kita kunci. Kita buat kencang. Oke, ini tidak terlalu miring ya, jadi tidak akan terlalu berat. Sekarang kita nyalakan. Cara menyalakannya seperti ini. Teman-teman tekan tombol power selama 3 atau 4 detik lah, sampai lampunya yang sebelah sini itu berkedip. Nah, ini lepas. Nah, dia sudah ada di posisi. Dia langsung aktif. Ya. Di sebelah sini ya. Ini kalau di saya ini sebelah kiri ya. Di sini ada AF, ada HF sama LF ya. AF itu adalah all following, kalau HF itu horizontal following, kalau LF itu lock following. All following itu berarti dia mengikuti ke semua arah. Kalau kita gerakan kanan, dia ikut kanan. Kalau kita gerakan kiri, dia ikut kiri. Bawah, dia ikut ke bawah ya. Atas, dia ikut ke atas. Apanya yang berubah? Ya kameranya tentunya ya, mengikuti sesuai arahnya. Ini all following. Kemudian ada juga HF, horizontal following. Kalau horizontal itu berarti sejajar ya, horizontal. Dia hanya akan mengikuti kiri dan kanan saja. Sedangkan atas bawah posisi kamera akan tetap. Misalkan kita posisikan seperti ini. Nah, bentar. Untuk merubah modenya, untuk merubah mode ke HF-nya, teman-teman bisa tekan shutter di belakang. Kemudian tekan juga tombol power 1 kali. Lepas. Dia pindah ke HF. Ya. Nah, sekarang kita rubah seperti ini. Posisi kameranya tetap ke arah depan, tapi kalau kiri ke kanan, nah dia ikut berubah ya, jadi miring gitu. Itu HF ya, horizontal following. Kemudian yang terakhir ada LF atau lock following. Terubah dulu modenya sama seperti tadi. Kita samping, dia tidak miring ya. Kalau tadi kan yang horizontal dia ikut miring. Nah, dia ikut, kalau ini semuanya terkunci. Kameranya tidak berubah sama sekali, semuanya tetap ke depan. Gitu. Nah, ini saya rubah arahnya pun dia tetap tidak mau berubah, kameranya tetap ke arah sana gitu. Jadi kalau kita mau ke sana kan, kita harus pakai joystick di sini. Nah, kita pakai joystick, stop di sini, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kiri. Ini lock, dia langsung memposisikan. Jadi benar harus smooth juga, harus pelan, tidak boleh kasar, karena kalau guncangannya terlalu ekstrim atau perpindahannya terlalu ekstrim juga, ini bisa membuat error. Contoh seperti ini. Ini kan sudah lock following ya. Saya putar dulu supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Sini ada lampu indikator nih, ketika saya paksa seperti ini, aduh, tuh dia berkedip, itu tandanya error. Ya, kita posisikan lagi. Nah, dia memposisikan ke posisi awalnya. Ini lock following. Tapi kalau kita pelan, ya teratur, dia tidak akan error. Ya. Kalau kita putar seperti ini pun dia tetap mengunci. Ini mentok nih, ini baru bisa diputar. Itu untuk modenya. Jadi ada 3 tadi, ada all following, horizontal following, sama lock following. Ya. Kemudian di samping sininya ini ada indikator baterai, ada high, medium, sama low ya. Ini posisinya ada di medium. Ya, jadi baterainya tinggal setengahnya lagi lah istilahnya. Di atasnya di sini ada lampu yang tidak nyala. Sebenarnya ini untuk
konektivitas ya, koneksi antara smartphone dengan gimbalnya, karena dia bisa terkoneksi ke smartphone gimbal ini, sehingga ketika ingin mengambil gambar atau mengambil video, kita tidak perlu touch di layarnya, melainkan menggunakan shutter yang ada di belakang sini ya. Selain itu juga untuk mengaktifkan ini zoom in dan zoom outnya ya. Kemudian tadi di sini ada joystick di atasnya. Joystick ini untuk menggerakkan motornya seperti ini, jadi lebih mudah, lebih smooth ya, bawah kanan itu ya. Ini saya tidak bisa coba zoom in zoom outnya karena HP-nya saya gunakan untuk merekam. Mohon maaf, mungkin teman-teman bisa cek di video yang lain lah ya. Itu untuk fiturnya ya. Kemudian di sini pun ada lubang tambahan. Ini kalau teman-teman pakai mini tripod ya. Kalau mau pakai mini tripod bisa ditambah di sini ya. Ditambahkan di sini untuk dudukan supaya dia bisa berdiri. Nah, seperti ini dia bisa diposisikan. Walaupun sebenarnya ini bisa berdiri juga, cuman takutnya kan jatuh, ya karena nggak ada penyangga. Kalau pakai mini tripod kan ada penyangganya gitu. Itu mungkin untuk fitur-fitur yang disediakan di Steady ini, ya gimbal ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin membeli gimbal, ya dengan harga yang murah, tapi fiturnya lengkap. Ya, tadi ada face tracking. Face tracking itu kalau kita posisikannya seperti ini, kemudian kita tandai muka kita gerak kemanapun dia akan ikut bergerak. Cuman karena ini kan HP-nya HP mati, yang ini bukan HP mati sebenarnya, HP-nya nyala, cuman tidak bisa dioperasikan karena touchscreen-nya ini sudah tidak berjalan itu, ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan gambaran, ya. Tidak sia-sia melihat video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.